Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali. Makanya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya nggak usah lama-lama, insya Allah kita akan jawab pertanyaannya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah ini Ya. gimana nih? Banyak banget Ustadz. Ya. Kita mau langsung jawab aja apa gimana nih? Biar makin banyak Dibacain ya? dulu lah kasihan. Ya, kita bacain dulu. Ini dari Instagram hamba Allah nih. Saya bacain ya Ustadz ya, Afwan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izinkan saya bertanya. Saya mempunyai banyak bibi, sedangkan bibi satunya suka banget ngomongin bibi yang lain dari belakang. Sedangkan saya seorang keponakan sering mendengarkan omongan busuk si bibi. Apakah saya seorang keponakan yang hanya bisa mendengarkan atau hanya bisa diam? Sedangkan hati saya sudah terasa memanas. Atau saya seorang keponakan harus menasehati si bibi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wah gimana nih? Wah, saya yang kena ini Sering ya. terjadi nih sering Ustadz terjadi. nih, gimana nih? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau bisa mohon izin, mohon maaf. Kita menutupi aib saudara kita, dalam ini bibi kita. Kita tutupi. Yang kedua, kalau bisa mengingkari atau memotong pembicaraan ataupun mengalihkan pembicaraan. Nah, jadi alihkan pembicaraan itu. Kan sesama bibi, ada cerita gini loh. Nah, saya tuh suka kalau orang cerita tentang film, sinetron dibanding harus ngomongin orang. Masya Allah. Yang ketiga, kalau bisa, betul tadi kata Ustaz Ahmad Ridwan, diam, tapi tanda tak setuju. Kalau tidak bisa merubah dengan perbuatan, merubah dengan ucapan, maka hatilah yang bergerak. Tapi ada bentuk penolakan. Dan yang keempat, ini yang harus kita lakukan. Yang tadi kata Habib, tinggalkan. Daripada kita terlibat dalam penyakit yang bisa keikut. Karena gini, ngomongin bibi, mungkin kita cinta sama bibi kita, suka sama bibi kita. Tapi karena di mindset cerita buruk, tahu-tahu aduh kita ilfil, apa? Ya betul, Ya, ilfil. Aduh, aku enggak. Dulunya kita respect sama bibi kita, tapi karena kita tahu aib bibi kita, ya sudahlah. Jadi kita tidak respect lagi sama bibi. Sebaiknya jangan pernah mendengarkan keburukan dari orang tua kita, bibi kita. Jadi dengarkan sesuatu yang baik-baik aja. Mudah-mudahan tidak jadi pujur. Pujur, Masya Allah, betul. Dan jangan sampai jadi provokator juga ya. Iya. Yang ini disampaikan ke ini, yang ini disampaikan. Itu yang bahaya Nanti ya. yang bahayanya, nanti kalau kita dengarkan, nanti kita dianggap kita ikut Betul, waduh Masya Allah, ini sering terjadi nih ya. Masya Allah, baik jamaah kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram @yurikemalika. Assalamualaikum, apa yang harus kita lakukan pada seseorang yang katanya sahabat tempat kita curhat, tapi ternyata curhatnya kita itu dijadikan senjata menjelek-jelekan kita. Dan dikarenakan kita berbeda pemahaman sampai disebarluaskan di sosial media dengan versinya dia yang berujung fitnah keji. Wah Bib ini gimana Bib? Ini sering Bib. Yang pertama yang salah diri kita sendiri. Lah kenapa Bib? Kenapa curhat sama orang? Waduh. Harusnya kita curhat sama siapa Bib? Curhatnya sama Allah. Masya Allah Gitu. benar ya. Kenapa? Karena tidak semua teman itu seumur hidup jadi teman buat kita. Betul. Makanya Bib. kadang-kadang teman tiba-tiba jadi musuh. Dan dia sudah tahu semua sejarah hidup kita atau rahasia hidup kita. Betul. Jadi yang salah kita, orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Karena dia banyak ngomong, curhat ini itu nggak ada urusan segala macam. Jadi buat Yurike pertama salahkan diri sendiri. Kenapa harus curhat sama orang gitu kan? Kalaupun mau cerita, carilah misalnya seseorang yang memang adil, bijaksana, punya ilmu. Jadi sharingnya pas, diarahkan dengan agama. Kadang-kadang sharing kita sama orang itu malah ngomporin kita. Betul. Bukan pakai kompor lagi, pakai gas lagi, semua masuk Aduh, semua meledak disiram gitu minyak kan. tanah, disiram bensin. Semuanya gitu. Dan juga nasihat buat orang yang menerima omongan siapapun adalah termasuk orang yang munafik adalah menyebarkan rahasia orang. Jadi kita tidak boleh menyebarkan rahasia orang menjadikan senjata. Karena kita sudah dipercaya untuk menampakkan amanah. Man la imana liman la amanalah. Artinya tidak dikategorikan orang itu imannya sempurna kalau tidak bisa menerima amanah. Walaupun dia satu saat menjadi musuh kita, amanah pegang. Sampai kita meninggal dunia pegang itu amanah. Karena semuanya akan menjadi dalil buat kita dihitungnya dzanbun.
dihitung dosa. Kata-kata kita, huruf-huruf kita yang kita menyebarkan dihitung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita tidak usah cerita sama siapa-siapa kecuali sama orang yang memang betul-betul kita percaya adil, yang kenal agama, nasihatin kita, yang bijaksana. Yang kedua, orang yang menerima agama, menerima amanah, jagalah amanah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya saya pernah dengar tuh Bib, kalau misalnya kita curhat itu 90% orang itu cuma kepo, 10%-nya baru peduli. Jadi Iya. sisanya yang 10% yang maka kalau kita cerita sama orang itu pasti orang cuma kepo doang. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Bib, tapi saya pernah dengar juga Bib katanya orang yang bermuka dua itu belum akan meninggal sebelum tertimpa dosa atau kesalahan orang yang dia sebar aibnya. Emang benar Bib, serem banget kalau gitu Bib. Masya Allah, serem. Serem ya? Nah, Nauzubillah. makanya insya Allah jangan kemana-mana. Insya Allah Waduh, setelah ini Masya kita Allah. bahas. Akan dibahas nih Ini ya, yang hostnya siapa akibatnya nih? Gak apa-apa Habib, Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan jelaskan bersama-sama, akan dijawab oleh guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.